untuk audiens. Sepertinya sudah bisa mulai, nggih. Sudah 9. Masih tambah, tunggu 2 menit lagi, barangkali ada yang mau masuk sambil saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua yang sudah mau bergabung, menyempatkan waktu di acara PRATM Lomba Vlog Berseni tingkat MTS se-Jawa Timur. Nah, atas kemarin rapat kecil dengan panitia plus masukan dari Dewan Juri dan juga dari dorongan yang ada di grup, akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan PRATM supaya kita lebih bisa dan lebih mengerti nanti seperti apa lomba yang akan dijalankan. Kami sebagai panitia lomba vlog Porseni Jatim, karena ini juga lomba yang pertama kali dilaksanakan, barangkali nanti ada kekurangan, ada ketidakjelasan, monggo kita menampung semua masukan yang membangun, masukan yang bisa memberikan yang terbaik dalam jalannya acara nanti, supaya hasil dari lomba tersebut bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, bentar saya share presentasi. Nah, di sini nanti saya akan agenda yang saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Yang pertama, penjelasan domlak dan juknis. Yang dua, penjelasan pola penilaian. Yang kedua, pola pelaksanaan. Jadi seperti apa nanti di venue. Yang ketiga, penjelasan pola penilaian. Nanti mungkin akan dibantu oleh beberapa dewan juri yang kebetulan sepertinya sudah bergabung. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang belum mendownload juknis atau domlak tentang lomba vlog, monggo dipesan di Google Meet sudah saya share, ataupun di grup itu sudah saya share. Mungkin ada beberapa kemarin pertanyaan yang ada di grup, mungkin masih pakai domlak yang lama. Nah, monggo di-download dulu di domlak yang baru. Nah, di dalam domlak yang pertama itu pelaksanaan perlombaan. Pelaksanaan perlombaan vlog atau film pendek ini dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin tanggal 25 sampai 26 Juni 2023. Untuk pelaksanaannya, penilaian untuk yang lomba khusus putra dilaksanakan pada tanggal 5 selama 1 hari full. Di hari kedua baru dilaksanakan lomba untuk yang kategori putri. Nah, selanjutnya untuk tempat pelaksanaan lomba ada di MTSN 3 Tambak Beras Jombang. Selanjutnya khusus untuk penentuan peserta ini lebih ke arah sekretariatan, mungkin tidak terlalu kita bahas yang di sini. Kita langsung menuju ke ketentuan lomba. Di sini peserta terdiri 1 putra dan 1 putri perwakilan kabupaten kota yang mengirimkan maksimal 1 video. Di poin B, tema lomba sudah jelas, ayo belajar di madrasah mandiri berprestasi. C, peserta menggambarkan opini, boleh paparan atau deskripsi adegan. Bebas untuk model vlognya atau videonya, insya Allah bebas. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh teman-teman Dewan Juri. Untuk yang D, peserta wajib mengunggah video melalui YouTube atau Instagram. Dan kemarin banyak yang tanyakan ini diupload di mana, karena kemarin sudah koordinasi dengan
dengan teman-teman sekretariatan, panitia provinsi tidak menyediakan akun khusus, jadi nanti teman-teman dari kabupaten kota silakan menguploadkan video hasil karyanya di akun masing-masing. Nanti diberikan hashtag sesuai dengan yang ada di Junis Honor Domlak, tolong diberi hashtag tagar vlog Porseni Jatim, tagar Madrasah Hebat Bermartabat, atau tagar Porseni Jatim 2023, supaya nanti kita dalam pencarian video lebih mudah. Dan ini juga nanti akan kita data ulang pada saat TM kita yang resmi tanggal 23 Juni 2023. Jadi itu nanti insya Allah TM-nya di sore hari, tempatnya juga di MTSN 3 Jombang. Kita pendataan ulang supaya tidak ada yang ketinggalan nanti videonya atau tertukar, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, peserta mempresentasikan hasil karya dan tanya jawab terbuka dengan tim juri. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci saat di poin 3, poin tentang rule game-nya kita nanti di sana atau pelaksanaan lombanya seperti apa. Nah, tim juri ini substansial biasa, jangan tekan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, harapan 2 dan 3. Terus yang selanjutnya keputusan Dewan Juri bersifat mutlak. Selanjutnya semua hasil karya telah didaftarkan memihak milik panitia. Jadi panitia nanti mungkin akan meminta soft copy di ending, terutama bagi yang pemenang, seperti itu. Arahannya seperti itu. Nah, lanjut untuk pengiriman, lebih masalah pengiriman video. Nah, ini untuk yang kemarin ada yang tanyakan di poin tadi, yang poin A sudah dibahas sama yang di penentuan lomba ini tentang upload, tolong diberikan hashtag di akunnya masing-masing atau di videonya. Nah, untuk yang subscribe atau follow ini tidak perlu, karena kemarin kita koordinasi sama sekretariatan, ternyata sekretariatan tidak memberikan akun resmi dari vlog, dari Porseni Jatim ini. Jadi tidak ada. Jadi nanti mungkin ini agak diabaikan. Nah, ini yang jelas, yang untuk yang poin selanjutnya setting privat. Kalau setting privat ya orang lain tidak bisa melihat, tolong di setting public. Nah, untuk formulir pendaftaran nanti akan kami bagikan pada waktu tanggal 23 untuk pendataan ulang. Ini untuk poin terakhir, 2 poin terakhir ini nanti kita share atau kita data ulang pada tanggal 23 Juni. Oke. Nah, ini yang paling penting, banyak pertanyaan tentang keterangan yang ada di sini, tentang ketentuan video karya yang akan dibuat oleh anak-anak kita. Pertama, durasi video vlog antara 2 sampai 3 menit, jadi maksimal 3 menit. Kurang dari 3 menit, asal jangan terlalu pendek, paling enggak ya 3 menit kurang sedikit atau pas untuk editingnya. Selanjutnya, materi direkam langsung bentuk video audiovisual dengan format landscape resolusi minimal 720, jadi minimal HD kualitasnya, minim, jadi di atasnya itu monggo kerso atau tidak bermasalah. Poin selanjutnya, tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio profesional dalam pengambilan editing dilakukan peserta. Dalam hal ini seyogyanya atau sebaiknya dalam pengambilan gambar, editing, finishing, atau produksi lebih dipentingkan dilakukan oleh peserta lomba. Jadi sebisa mungkin dilakukan sendiri tanpa bantuan atau tanpa campur tangan orang lain. Jadi kemampuan dari peserta itu lebih ditekankan. Nah, ini yang untuk poin D, kemarin banyak yang tanya juga masalah dubbing. Di sini dubbing itu dalam arti sebisa mungkin bukan dubbing, jadi suaranya suara rekaman asli. Mungkin nanti ada editing audio, tidak bermasalah atau tidak masalah, tapi suaranya itu suara si aktor sendiri, bukan digantikan oleh suara orang lain, yang dimaksud dengan dubbing. Lanjut poin E, teknik perekaman tidak dibatasi menggunakan peralatan, monggo menggunakan HP atau DSLR, kamera profesional pun, tapi
kalau yang saya pandang atau yang dari panitia mungkin nanti akan arahannya mungkin lebih ke HP karena bentuknya vlogging. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dewan Juri tentang teknis videografinya atau penilaian videografinya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya di F, vlog yang menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa isyarat harus memberikan teks terjemah dalam video. Jika ada kutipan atau menggunakan bahasa daerah atau bahasa bukan bahasa Indonesia, silakan diberikan hak subtitle, jadi bukan CC kalau di YouTube, jadi benar-benar di dalam video sudah ada subtitlenya seperti itu. Lanjut di poin G, vlog tidak mengandung unsur penghinaan terhadap sara pornografi, radikalisme, kekerasan, dan nilai yang melanggar aturan hukum atau normal yang berlaku. Ini jelas. Poin H, vlog bersifat original, tidak plagiarisme, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah dilombakan sebelumnya. Jadi benar-benar video fresh yang dibuat khusus untuk lomba perseni ini, dan tolong mungkin agak dihati-hati masalah mungkin nanti video latar, musik latar dan sebagainya, supaya tidak terblokir oleh tempat upload video yaitu YouTube, copyright-nya. Selanjutnya penyampaian pesan dengan bahasa yang mudah dipahami atau lugas seperti itu. Nah, ini rule saya jelaskan selanjutnya tentang rule game-nya. Jadi setelah misalnya di tanggal 25 pelaksanaan lomba putra, pada waktu tanggal 23 nanti akan dibagikan atau ditentukan nomor urut dengan diajak nomor urut masing-masing kontingen, siapa yang nomor 1 dan selanjutnya. Begitu peserta dipanggil, peserta akan maju ke depan, memberikan salam, memperkenalkan diri, namanya siapa, kontingen mana. Setelah itu video di setel atau diputar sampai berakhir. Setelah video berakhir, peserta akan memberikan presentasi singkat, hanya presentasi singkat tentang video yang dia buat. Entah itu maksud, tujuan, latar belakang, ataupun proses pembuatan. Nah, kemarin di grup sudah saya jawab tentang durasi video atau durasi presentasi plus minus 2 menit supaya nanti durasinya nggak terlalu panjang. Seperti itu, hanya penjelasan singkat tentang video yang dia buat. Nah, selanjutnya setelah peserta memberikan presentasi, panitia, juri mempunyai hak untuk bertanya. Masing-masing juri punya hak satu pertanyaan. Jika dirasa butuh ada atau dirasa ada yang perlu ditanyakan kepada peserta. Jika tidak, juri diberi kebebasan untuk tidak bertanya. Jadi bisa nanti ada pertanyaan dari juri, bisa tidak. Seperti itu. Kalau sudah, Pak, peserta menutup penampilan dan kembali ke tempatnya. Seperti itu. Jadi alurnya peserta dipanggil, peserta memberikan salam, video diputar, setelah itu peserta memberikan presentasi, juri bertanya, berakhir seperti itu. Nah, ini saya perkenalkan, mungkin Pak Kowi sudah hadir di sini. Pak Kowi? Sudah, Pak. Nah, sudah. Ini juri kita yang pertama, Bapak Muhammad Kowiuddin Sofi, nanti berperan atau memberikan penilaian masalah acting dan gaya penampilan setelah isi dari penampilan. Nah, selanjutnya Pak Taufan Tohari. Pak Taufan sudah hadir? Halo Pak Taufan? Halo, sudah hadir. Oke, sudah hadir. Ini nanti Pak Taufan yang akan memberikan penilaian tentang teknis videografi atau kualitas videografi yang dari video karya peserta. Seperti itu. Nah, yang ketiga, Pak Basit. Pak Abdul Basit. Bapak sudah hadir? Tadi sudah hadir? Oh, mungkin masih sibuk. Pak Basit nanti memberikan penilaian masalah tema yang disampaikan, apakah mengena atau sudah mewakili tema yang sudah disampaikan
atau sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, lebih ke penyampaian dan tema seperti itu. Mungkin langsung ke Pak Kowi untuk mempersingkat waktu supaya nanti di belakang kita bisa bertanya jawab yang mudah, yang enak dan longgar supaya bisa tersampaikan seperti itu. Monggo Pak Kowi, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih. Selamat sore untuk semua peserta atau para pembina ya. Pada intinya begini ya, Bapak Ibu dan adik-adik, nanti saya fokusnya di cara komunikasi dari personal talentnya yang ada di video. Di sini sudah jelas bahwa tidak ada kewajiban harus memakai bahasa Indonesia, jadi bahasanya bebas. Namun ada catatan jika tidak menggunakan bahasa Indonesia harus ada subtitle. Yang paling terpenting di dalam hal komunikasi penyampaian vlog ini adalah, karena saya yakin semua yang ada di sini adalah peserta pilihan dari masing-masing kontingen, dari yang sudah melewati beberapa seleksi di daerahnya masing-masing, dan ini adalah benar-benar yang menjadi pilihan-pilihan, bisa semuanya bagus. Nah, untuk menambah nilai plus dari para peserta, harapan saya nanti ketika dalam komunikasi di dalam vlognya, setidaknya ada kewajaran atau ada penyampaiannya secara natural, tidak dibuat-buat. Paling simpelnya begini, ketika ada bahasa yang itu kalau diucapkan secara bahasa Indonesia kok kelihatan padoknya, kok kelihatan tidak naturalnya, sampaikan aja dalam bentuk bahasa daerah. Dan itu tidak dilarang, asalkan nanti ditambahi catatan-catatan subtitle di videonya. Dan malah itu mungkin bisa sebagai pengenalan etnis atau kedaerahan di dalam videonya. Tapi yang jelas saya berharap video itu didominasi bahasa Indonesia, karena kan ini nanti sifatnya akan dipublis secara umum, dan juga akan, kalau misal jadi ada kejuaraan nasional, otomatis juga bisa dinikmati semua kalangan. Jelas di sini tidak ada kewajiban memakai bahasa Indonesia, jadi saya harap nanti para peserta bisa benar-benar dengan natural menyampaikan itu semua. Kemudian agar enak ditonton, enak didengar, ya harus bisa bermain intonasi atau penada di dalam vlognya nanti. Jadi jangan sampai datar gitu ya. Menyapanya harus bernada, jadi nggak halo teman-teman, jumpa lagi dengan begitu, tapi harus halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Jadi harus yang bernada. Itu mungkin akan menjadi catatan pas di dalam permainan teman-teman saat menjadi seorang talent di dalam vlognya nanti. Dan semoga nanti saya bisa lebih bingung ketika menilai, karena semakin saya bingung berarti pesertanya bagus-bagus nanti kualitasnya. Terima kasih, monggo dilanjutkan ke juri yang lain. Terima kasih Pak Kowi atas waktunya. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Kowi bisa memberikan gambaran yang lebih pada couple vlog dari masing-masing kabupaten. Selanjutnya Pak Taufan Tohari, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Misalnya jelas. Background musik. Nah, jelas Pak. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan juknis dulu aja, yaitu dengan standar video HD, tapi memang bila itu kan udah cukup ini ya, udah cukup ketinggalan zaman kalau di era sekarang HD itu, maka bisa dinaikkan. Jadi jangan diambil batas minimalnya kalau saran saya. Terus juga catatan khusus yang dari saya adalah dubbing tadi. Perihal dubbing mungkin ada beberapa beda pandang terkait dubbing. Jadi mungkin dubbing yang dimaksud panitia adalah, tapi mungkin dikoreksi lagi nanti panitia. Jadi dubbing yang dimaksud panitia adalah tidak boleh ketika dilakukan penggantian audio dari video utamanya. Jadi misalnya gini, kita sedang merekam sekarang, lalu ternyata hasil rekaman kita ini suaranya
kurang baik lalu di replace di studio atau disamakan dengan gerak bibir aslinya kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dubbing juga. Tapi sebetulnya ada hal yang nanti didetailkan lagi oleh panitia adalah kira-kira kalau narasi bagaimana kan gitu kan, tidak semuanya harus di presentasi di depan. Apakah memang nanti full live semua? Jadi bahkan ketika ngambil gambar itu juga harus dinarasikan langsung live gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan lagi, misalnya dipertajam lagi. Ini juga menjadi pertanyaan juga buat panitia. Lalu hal yang detail kecil Ya, Pak. mungkin untuk menyamakan agar apa ya, kualitas audio kita sama, mungkin bisa dicatat juga teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya dalam kontrol audio di pasca produksi itu sebenarnya di videografi, di sinematografi khususnya itu punya standarisasi ukuran desibel biasanya. Jadi biasanya untuk dialog itu orang bicara, orang narasi atau berdiskusi itu ada di -3 desibel. Itu biasanya kalau teman-teman sekalian ada di editing itu ada di bar audio yang naik turun itu bisa dicek di sana. Paling atas biasanya 0, maka sebetulnya standar untuk dialog ada di -3. Lalu untuk ambience itu suasana, biasanya suasana yang ditambahkan ketika diedit, misalnya ketika itu ini kan, jadi suasana sekolah, suasana jalanan, motor lewat misalnya kayak gitu-gitu, itu ada di -6 sebagai batasnya. Jadi kalau lebih dari itu pasti akan mengganggu misalnya gitu. Kalau yang tadi audio bila lebih dari -3, misalnya sampai ke -2, 1 atau 0, maka khawatir terjadi peaking di beberapa device yang tidak sama kan kayak gitu. Jadi ada suara bahasanya awam itu gembret, tahu-tahu nggak kedengar jelas kayak gitu. Nah, lalu untuk ilustrasi musik apa namanya background itu ada di -12. Jadi untuk musik standar yang dibikin oleh kreator itu ketika di -12 dia pasti standar untuk bisa tetap terdengar tanpa mengganggu dialog utamanya dari tokoh yang kita dengarkan. Misalnya gitu. Mungkin itu yang jadi perhatian utama dari saya untuk saya sampaikan. Nanti mungkin saya lebih gampang ketika banyak pertanyaan. Jadi itu sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Tovan. Nah, untuk yang selanjutnya Pak Basit sudah ready? Pak Basit sudah ready? Enggak, Pak Basit, waktu dan tempat saya persilahkan tentang penilaian masalah tema. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan ini merupakan lomba yang perdana dilakukan dan kita berikan apresiasi luar biasa. Merupakan inovasi dari panitia. Kemudian juga terkait dengan ini, saya sebagai juri dari bidang tema ya. Dalam hal ini nanti kami akan menekankan sesuai dengan tema yang dibangun, yang ditentukan. Tema vlog adalah ayo belajar di madrasah. Kemudian madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Ini nanti penilaian kami adalah penyampaian makna maupun tujuan dari pengenalan video tersebut. Hendaknya bahasa yang digunakan ini mudah memahamkan kepada seluruh audiens, khususnya kepada juri. Dan tadi kan ada toleransi bahwasanya bisa menggunakan beberapa bahasa. Tentunya bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh audiens. Dan mungkin ini mengilustrasikan madrasah para peserta sekalian. Mungkin mempunyai beberapa keunggulan, mungkin mempunyai beberapa prestasi yang perlu disampaikan. Sehingga dalam lomba vlog ini, para peserta mampu mengekspresikan dan memberikan daya tarik kepada seluruh para peminat siswa-siswi atau calon siswa-siswi, juga wali murid, untuk berkenan di madrasah
para peserta tersebut. Tentunya masing-masing madrasah mempunyai visi dan misi. Ini juga kami sarankan untuk disampaikan. Visi misi tersebut saya yakin sudah menyampaikan beberapa visi misi Kementerian Agama. Begitu juga kalau ditambahi dengan dalil Quran dan hadis nyumangaken atau makolah-makolah yang berkaitan dengan wajibnya belajar, tuntutan mencari ilmu, dan juga kolaborasi antara teori-teori pendidikan dari luar. Tentunya ini juga demi untuk mengangkat daya tarik madrasah yang dimiliki oleh para siswa atau juga para peserta masing-masing. Mungkin ini yang kami sampaikan, penekannya adalah bagaimana cara mereka, para peserta itu mampu mengenalkan madrasah masing-masing dengan bahasa yang cakap, mudah dipahami, tentunya juga prestasi yang dimiliki oleh madrasah masing-masing untuk disampaikan dalam video vlog ini. Mungkin sementara ini Mas Fajri yang kami sampaikan, gitu. Siap, saya Bapak Sid. Terima kasih Bapak Sid. Ya, sebelum masuk sesi tanya jawab, saya mungkin akan menjawab tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tovan masalah dubbing. Untuk crossover, maksudnya itu di narasi, misalnya di tampilan video itu mengambil butik terus dinarasikan tidak masalah. Tapi yang mungkin lebih di sini yang dimaksud oleh teman-teman panitia itu dubbing ini suaranya diganti oleh orang lain, seperti itu. Nah, jadi begitu videonya suaranya ngebas, misal seperti itu. Ternyata pada waktu di penampilan suaranya itu kecil atau cempreng, kan nggak match. Nah, lebih kayak gitu. Tapi kalau suaranya dia sendiri nggak jadi masalah. Lebih seperti itu. Jadi jangan diganti suara orang lain dubbingnya itu. Bukan pakai voice act, tapi benar-benar suaranya dia sendiri seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo barangkali dari ada audien ingin bertanya pada kami panitia ataupun pada dewan juri untuk pandangannya, untuk keresahannya ataupun apa yang mungkin dibingungkan ke depannya seperti apa. Monggo. Untuk pertama Pak Bayu Pradana, monggo silakan. Sebutkan aslinya dari mana atau perwakilan dari mana. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Bayu. Siap, terima kasih. Silakan. Mohon izin bertanya Bapak, saya sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Pradana dari kontingen Kabupaten Jember. Di sini saya ingin mempertanyakan ada 3 pertanyaan, G. Di sini sempat teman-teman dari atlet vlog sempat kebingungan, di juknis tertuliskan lomba vlog atau film pendek. Ini film pendek itu apa ya? Sepengetahuan kami, film pendek itu adalah berisi tentang dialog atau diperankan oleh beberapa orang. Sedangkan vlog kan sepengetahuan kami dari kontingen Jember itu hanya cukup diperankan oleh 1 orang kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang originalitas. Tolak ukur yang diberikan oleh panitia tentang originalitas itu apakah hanya cukup video tidak pernah di-upload sebelumnya atau tentang backsound yang ambil di YouTube itu apakah masih diperbolehkan atau tidak. Kemudian yang ketiga tentang sudah 2 itu Pak. Sudah cukup. Monggo, yang selanjutnya tadi ada yang meminta kalian mungkin 4 pertanyaan. Ardi Aska, Mataska, Ardi. Monggo. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ardi dari kontingen Malang. Yang saya tanya nanti bagaimana juri mengetahui karena kan nggak boleh pakai jasa profesional ya. Bagaimana nanti juri bisa melihat peserta itu pakai jasa profesional atau enggak? Itu dari mana? Karena kemampuan anak-anak kan beda-beda ya. Ada yang anak-anak itu mungkin orang tuanya jasa profesional sehingga dia ngeditnya itu ya kayak profesional. Lah itu gimana nanti cari tahunya itu kayak gimana? Nah, ini yang saya tanyakan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya sudah ada di grup WA ya, ada akun panitianya apa yang bisa kita tag di YouTube itu nanti. Lalu formulir pendaftarannya kita dapat dari mana, linknya di mana, lalu email panitianya apa,
Dan yang terakhir mungkin hampir sama kayak Mas siapa tadi yang barusan itu tentang film. Ini vlog, apakah film pendek ini termasuk vlog? Nanti apakah tadi seperti ilustrasi musik itu apakah bisa dimasukkan terkait originalitas itu tadi? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada perwakilan dari Malang. Mungkin akan saya jawab untuk beberapa, mungkin nanti akan dibantu oleh para juri. Untuk tentang pengertian lomba dan vlog yang tertulis di Juknis. Mohon maaf sebelumnya, domlak yang tertampil itu sebetulnya kami bukan buat dari nol sebagai panitia. Kami mendapatkan patronnya sudah, dan kayak kita edit sesuai dengan nanti pelaksanaan supaya bisa fair, bisa bagus, menghasilkan yang bagus. Itu enggak semua bisa kita ganti. Akhirnya tetap tertulis di situ vlog dan film pendek. Seperti itu. Karena ini lombanya individu kan nggak mungkin film pendek. Nah, kan nggak lucu kalau film pendek akhirnya jadi monolog. Mungkin bisa, mungkin nanti Pak Taufan mungkin bisa gambar film pendek ada yang monolog ataupun film indie kayak gitu. Tapi mungkin kalau dari kami yang dari panitia dari kemarin dapat arahan itu lebih arahnya ke vlog seperti itu, bukan ke film pendeknya. Hanya saja tulisan di atas itu kita nggak bisa ngerubah seperti itu. Akhirnya tetap tertulis vlog dalam kurung film pendek seperti itu. Mungkin bisa mewakili atau mungkin nanti akan ditanyakan lagi, monggo kerso. Nah, untuk originalitasnya mungkin seperti ini. Ide kalau masalah copyright jelas masuk YouTube saja. Kalau copyrightnya kita pakai background musik itu tidak free copyright mesti kena seperti itu. Sedangkan nanti panjenengan semua atau perwakilan akan mengupload kemungkinan besar nanti di YouTube. Saya soalnya nggak begitu hafal tentang Instagram, mungkin nanti tempat upload file, videonya akan di YouTube. Jadi organisasi masalah background sound itu jelas. Maksudnya itu dalam arti gini, untuk background sound ngambil yang audio atau musik yang tidak terkena copyright seperti itu. Nah, untuk originalitas masalah ide mungkin nanti akan ditambahi oleh Dewan Juri, mungkin nanti Pak Kowi bisa nambahkan atau Pak Taufan bisa nambahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi penilaian jasa profesional, monggo kemarin Pak Taufan sepertinya bisa jawab ya Pak Taufan. Oke. Halo Pak Taufan. Untuk masalah penilaian tadi pertanyaan dari teman-teman Malang, gimana juri bisa menilai ini tanpa campur tangan orang lain atau 80% orang lain, 20% anaknya, atau memang anaknya bisa mengerjakan seperti itu. Nanti mungkin bisa dijawab atau diberikan gambaran oleh Pak Taufan. Masalah untuk yang sekretariatan lebih tentang pengisian formulir dan sebagainya, tadi sudah sempat saya sampaikan. Untuk masalah data siswa atau data perwakilan masuk ke sekretariatan. Nah, kami panitia vlognya tidak mengurusi masalah itu. Yang nanti kami pegang atau bagian yang kami handle itu masalah video masing-masing peserta ada di mana. Nah, itu nanti di TM akan kita data ulang. TM tanggal 23 sore kan kita data ulang. Misalnya Malang, alamat videonya di mana, seperti itu. Tapi untuk biodata peserta dan sebagainya itu kesehatan. Kalau malah saya jawab di sini malah mungkin nanti malah bisa miss malahan. Dan untuk akunnya Porseni Jawa Timur sampai sekarang pun belum dapat. Jadi belum dapat edaran ini akun resminya Porseni. Jadi saya sendiri nggak bisa jawab masalah itu. Yang jelas nanti video yang diupload tolong diberikan hashtag. Tag ke yang ada di Juknis udah ada 3 hashtag itu, seperti itu. Nah, monggo mungkin Pak Kowi masalah tentang ide originalitas masalah ide mungkin bisa dikasih gambaran atau masukan supaya teman-teman membuat videonya lebih greget, lebih ready seperti itu. Monggo, atau Pak Taufan, monggo duluan. Baik, untuk yang pertama mungkin film atau vlog tadi sudah dijawab panitia ya. Bahkan saya juga taunya hanya vlog, baru tahu ini kalau ada memang redaksi film itu. Tapi tadi sudah oleh panitia. Terkait originalitas, kalau soal musik tadi udah jelas, kalau pengen musik-musik yang bebas copyright,
bisa di-download di YouTube Studio, di situ ada di fitur library, atau mungkin bisa dicari di binsound.com, di situ juga ada. Yang jelas mungkin para penonton juga sudah paham terkait itu. Terkait ide, saya pikir untuk pesan originalitas, yang jelas yang pertama itu adalah hal yang baru terkait adanya kebetulan kesamaan ide. Pikir itu nanti bisa dikesampingkan karena ini temanya sama, yang diangkat juga sama, pasti akan ada yang namanya kebetulan sama, itu pasti ada. Yang jelas video itu baru dibuat dan di situ ada unsur-unsur kekiniannya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang update kayak loh gak bahaya, itu kan hal yang update. Itu sudah bisa dianggap original karena unsur-unsurnya sudah mewakili di era-era bulan-bulan saat ini begitu. Terkait bulan sama itu nanti ya bisa dikesampingkan oleh Dewan Juri. Kalau mungkin bagaimana kita tahu itu mereka yang jasa profesional apakah mengerjakan sendiri, dengan adanya kesempatan presentasi itulah kita tahu apakah dia benar-benar membuat sendiri ataukah tidak. Karena biasanya yang paling menguasai ya dia yang benar-benar membuat sendiri. Tapi kalau presentasinya nanti banyak gagal atau yang lain sebagainya, mungkin itu jadi pertanyaan besar siapa yang membantu di belakangnya. Mungkin sebelumnya bisa ditambahi oleh Pak Topan. Silakan. Oke, izin menambahkan, betul juga yang disampaikan oleh Pak Kowi tadi. Sebetulnya tidak ada yang baru di bawah langit biru ini. Kalau mau yang baru kita harus keluar angkasa dulu untuk meneliti hal yang baru. Jadi akan ketemu banyak kebetulan-kebetulan yang sama kayak gitu. Itu sudah akan sering sekali. Tidak lantas juga disebut plagiat gitu. Tapi yang jelas tidak orisinal itu plagiat murni. Jadi yang seperti konsep A, kalau kita ambil utuh gitu, baik transisi, opening, durasi, semua kalimat-kalimatnya utuh, nah itu yang jadi hal itu tidak orisinal bagi kekaryaan di era sekarang gitu. Lalu juga perihal musik, sebenarnya yang paling aman, ini sudah beberapa tahun terakhir ini, sudah yang paling aman yang harus saya sampaikan adalah untuk membuat ilustrasi sendiri, itu yang paling aman gitu. Meskipun sekarang di YouTube, tapi bisa dikoreksi Pak Kowi, di YouTube sekarang tidak ini ya, jadi cukup mengesampingkan untuk copyright. Jadi copyright terkena pun tidak masalah, tapi langsung dibagi menjadi pelaporan kepada si pemilik karya itu sendiri, dan langsung di bawah video kita itu langsung ada teks yang menjelaskan bahwa ini karya musik ini milik siapa gitu. Cuman itu kan cukup mengganggu dalam hal kekaryaan kita yang secara orisinal. Jadi mungkin itu boleh, tapi secara saran dari saya itu lebih ke kalau bisa bikin musik sendiri. Maksudnya kayak gini, di MTS mungkin ada ekskul hadrah atau banjari gitu misalnya, itu kan boleh aja untuk jadi latar musik kita lebih orisinal. Atau bahasanya itu sekedar gitar dipetik 3 chord gitu udah menjadi ilustrasi, itu boleh. Atau sitar atau rebab digesek hanya sekadar 7 nada gitu boleh, itu menjadi lebih orisinal, itu lebih baik lagi gitu. Tapi saran Pak Kowi tadi juga udah, karena di YouTube juga sudah dikasih alternatif gitu, meskipun juga harus dipilah lagi karena ada yang common gitu juga. Terus bagaimana untuk ngecek itu dibantuin atau enggak? Sebetulnya kalau di kami bertahun-tahun sudah menghadapi banyak video mana yang ini, jadi kami bisa memperhatikan, karena sebetulnya apa ya, kita semua tahu sehebat apapun anak kita di usia MTS, usia umur maksimal 15 tahun, maka sebetulnya pengalaman hidupnya hanya sampai di situ misalnya, sepenguasaan teknologinya gitu. Jadi tidak akan bisa disandarkan dengan seseorang yang misalnya saya ada di umur 30-an gitu misalnya. Nah, itu pasti akan ketahuan sekali bedanya, itu pasti gitu. Jadi batas maksimal profesional anak-anak membuat itu akan tampak, dan itu juga disampaikan oleh Pak Kowi bahwasanya hal yang paling jelas nanti yang bisa kita pastikan adalah ketika presentasi. Kita bisa pastikan bagaimana, apakah memang benar dia sendiri yang mengerjakan atau dibantuin, atau dia hanya mendapat mentor semacam pendampingan dari pembina. Kalau hanya pendampingan dari pembina itu boleh, karena menjadikan bahan diskusi dan hal yang lebih baik gitu. Mungkin ada hal yang kadang di usia-usia remaja itu kan pengennya begini, tapi ternyata malah menjadi hal yang kurang baik. Itu memang butuh mentoring gitu. Tapi kalau dikerjakan, kalau saya insya Allah saya bisa melihat ini dikerjakan oleh tangan orang lain atau tidak. Biasanya
ada detail yang bisa kita perhatikan sebetulnya. Jadi insya Allah itu tambahannya. Terima kasih. Pak Jiri. Oke. Ini ada pertanyaan di pesan, mungkin hampir sama, sekali kan saya ulangi lagi, mungkin ada yang ketinggalan. Apakah di pesan di Google Meet ini dari Sofia Nganjo, apakah untuk syuting vlog editingnya harus siswa sendiri? Diusahakan siswanya sendiri yang mengedit, seperti itu. Kalau bukan siswanya, ya karya gurunya nanti. Nah, apakah nanti monolog karena ini bersifat vlog? Ya mungkin nanti bisa ditambahi atau mungkin ada pendapat lain. Kalau pendapat saya namanya vlog, mungkin 60-70% itu monolog. Lebih dari 50% akan monolog, entah itu narasi, entah itu tampilan satu person anak. Nah, apakah boleh ada shorting dialek berbeda dengan orang lain? Monggo, kalau itu bentuknya reportase, vlog reportase, tidak ada yang salah, asal tidak lepas dari tema. Nanti penilaian tema ada sendiri kan, penilaian tentang tema seperti itu. Mungkin 3 pertanyaan yang ada di pesan. Barangkali ada yang mau tanya lagi, saya minta pertanyaannya mungkin agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya supaya kita bisa lebih enak dalam berdiskusi. Mungkin Mudamatul ini Islamiyah, monggo. Oh, udah enggak jadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, dari mana itu? Saya dari Tuban, Pak. Perwakilan dari Tuban. Okay. Yang saya ingin tanyakan karena juknisnya sebelum-sebelumnya itu kan tidak perlu adanya editing ya. Terus yang mau saya tanya kan ternyata editing itu boleh. Itu ada batasan-batasannya nggak? Sampai pada misalkan pada saat video itu kita munculkan icon-icon, kita lengkapi dengan icon-icon, itu apakah masih boleh seperti itu? Maksudnya apakah ada batasan di editing itu? Pertanyaan saya di situ. Oke, itu saja batasan dari editing saja ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fajri. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Grey Zenon. Monggo, Grey Zenon. Iya, terima kasih. Oke. Suara saya jelas nih, Pak? Siap, jelas. Iya, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Elsa dari Blitar. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, karena ini perlombaannya dulu pernah juara kabupaten dan sudah menang, berarti untuk perlombaan yang akan datang ini apakah tidak boleh menggunakan video yang telah kita gunakan saat menang di kabupaten, atau harus ganti yang baru? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, maaf tadi saya ketinggalan karena di sini hujan deras, terkait like dan subscribe tadi tetap diperhitungkan atau tidak? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Blitar nggih, nek mboten salah niku. Nah, untuk batasan editing mungkin nanti saya lempar ke Pak Taufan, diskusi kemarin Pak Taufan. Untuk yang video baru ini langsung bisa saya jawab. Tadi sudah disampaikan, sebisa mungkin video baru, video yang belum pernah tampil. Walaupun nanti temanya atau isinya sama seperti video sebelumnya yang di perlombaan di tingkat kabupaten, monggo kerso. Kalau misalnya isi temanya sama, yang di sini kan ada pembatasan tema, jangan sampai lepas dari tema yang kita sepakati atau yang ada di juknis. Kasihan nanti sudah bikin susah-susah, temanya nggak masuk, penilaian temanya bisa kalah atau bisa kecil. Untuk yang nanti yang masalah like and subscribe itu, ini mungkin sudah hampir semua hadir nggih. Nah, dari perwakilan hadir hampir semua kabupaten kota. Saya ingin bertanya ke semua. Sepertinya karena tidak ada yang namanya juara favorit, karena hanya ada 1, 2, 3. Saya ingin pendapat ke para audien, para couple vlog masing-masing kabupaten. Ini tetap berlaku atau tidak? Kemarin sempat dibahas sama Dewan Juri, sempat juga di Jawil, Mas ini agak pas, tapi itu memang dari juknis sebelumnya sudah ada. Nah, yang diberikan ke kami sebagai panitia vlog, akhirnya mau nggak mau tetap kita tampilkan. Nah, ini supaya nanti ke depannya lebih fair, lebih enak.
bagaimana, atau nanti nilainya yang dikurangi nggak sebesar itu, atau untuk penilaian masalah subscribe dan like itu diadakan. Saya minta mungkin nanti saya buatkan Google Form-nya di grup Porseni supaya dijawab ini berlaku dengan penilaian, ada tambahan penilaian seperti itu atau tidak. Kami siap kalau misalnya dengan itu tetap berlaku sebagai tambahan penilaian, kita siap, tidak pun tidak masalah. Nah, seperti itu. Nanti di grup vlog nanti yang di WA group itu nanti kami bagikan Google Form-nya untuk pendapat dari teman-teman semua. Monggo Pak Tovan, saya minta bantuannya membahas masalah batasan editing, masalah grafik ataupun yang kemarin sempat kita pada waktu kita ngobrol sempat kita bahas sedikit. Monggo Pak Tovan yang lebih ahli. Baik, nanti bisa dibantu juga Pak Kowi terkait ini batas edit. Sebenarnya batas edit yang ini juga masih kabur ya, apa yang dimaksud dengan batas edit. Maksudnya batas edit itu seperti apa gitu. Misalnya karena edit itu juga berdasarkan hanya memotong dan menyambungkan gitu. Ketika ada penambahan misalnya penambahan icon, maka sebetulnya icon apa yang mau ditambahkan? Icon logo Kemenang Jawa Timur kah, atau icon logo sekolah kah gitu, atau icon logo kabupaten kah atau kota gitu. Maka itu yang sebenarnya menjadi ranah panitia yang bisa menjawab icon apa. Jadi kalau menanyakan batas editing sebenarnya kami bebas saja selama itu masih secara konsepsi dia vlog, mau transisi dengan transisi yang macam-macam maksudnya gitu. Itu hanya dalam rangka memang meningkatkan kualitas keindahan dari karya itu sendiri, itu masih boleh gitu. Tapi bila penambahan icon ternyata iconnya gede banget gitu, bahkan mencuri perhatian fokus utama kita kepada subjek utama, maka ya secara otomatis dinilai untuk saya kan juga akan pengaruh gitu. Mungkin lebih ke rapi aja. Bila memang edit itu cukup simple lalu itu sudah cukup baik misalnya gitu. Secara konten juga ada Pak Basit yang menilai muatannya misalnya gitu. Ya sudah gitu, itu udah cukup, nggak perlu yang dianeh-anehin malah nambahin durasi, tapi maksud yang ingin dicapai malah hilang. Jadi batas edit sebetulnya akhirnya kembali lagi ke secara icon kembali ke panitia, apa aja yang boleh dimasukkan logonya, lalu apa aja batasannya lebih ke teman-teman yang bikin gitu. Jadi kalau mau dibikin kayak gini sebenarnya pas atau tidak secara konsep gitu. Jadi mungkin lebih gitu. Jadi kalau edit sih bebas gitu. Termasuk software yang digunakan ya bebas aja. Bisanya adik-adik kita di MTS yang menggunakan apa gitu. Kalau cukup dengan CapCut ya udah CapCut misalnya. Kalau bisa sampai ke Premiere Pro atau Final Cut dengan Mac gitu, atau dengan After Effects ya silahkan, boleh saja gitu. Yang penting tujuan utamanya adalah videonya tetap bicara sesuatu kan, itu utamanya. Oke, itu tadi juga menambahin mungkin ada hal bikin video lama atau baru ya, mungkin ketika video yang lama itu memang sudah yang paling baik, dirasa memang yang paling baik dan sesuai sekali dengan tema dan domlak, maka itu boleh gitu, boleh saja. Tapi bila memang dirasa aduh ini tarafnya lebih tinggi, mungkin Jawa Timur kayaknya peserta lain lawan kita bakal kayak gini, kita harus revisi ya, itu juga lebih baik lagi, boleh gitu. Jadi kayaknya boleh saja, karena original itu tidak pernah ditayangkan sebelumnya. Kami juga belum pernah lihat karena di daerah kan kami juga belum pernah menonton video itu, maka masih kategori orisinil. Mungkin itu kayaknya. Terima kasih Pak Tovan. Barangkali Pak Kowi ada penambahan? Iya, kalau batas editing ya yang jelas jangan sampai ada unsur-unsur berhubungan dengan copyright gitu saja sih. Mungkin yang dimaksud tuh mungkin ketika ada talentnya jempol begini muncul icon jempol mungkin gitu ya, atau icon love atau iya, betul. Itu sih nggak masalah sebenarnya, dan nggak masalah itu. Jadi mau aja. Jadi tidak ada batasan itu. Kemudian nambahi terkait editing, saya yakin peserta semua ini rata keunggulannya adalah di public speaking yang dipilih, dan yang mampu diediting mungkin sedikit begitu. Yang jelas begini Ibu Bapak, kami nanti ketika menjuri adalah yang kami lihat
pesertanya. Kami tidak tahu proses apa yang ada di belakang. Yang jelas tugas panjenengan adalah menyiapkan bagaimana siswa jenengan benar-benar siap ketika mempresentasikan, dan mereka siap seolah-olah ini memang pekerjaan mereka begitu. Terkait nanti itu bagaimana kita nggak tahu. Jadi itu di belakang layar kita nggak tahu. Yang jelas nanti di depan siswa itu benar-benar harus menguasai segala hal yang berhubungan dengan vlog dan juga editing. Jadi bisa menjadi nilai plusnya. Nah itu ya. Terkait ini ada pertanyaan lagi di komentar, mungkin dikembalikan ke Pak Fajri dulu, nanti bisa saya jawab biar lebih ada moderatornya. Saya kira itu nggih, monggo. Siap. Terima kasih Pak Robi. Saya masuk Mas Fajri. Iya, siap. Monggo Pak Fasid. Gimana? Dengan kemarin kesepakatan para juri, video yang pernah ditampilkan di kabupaten yang mendapatkan juara itu kan tidak boleh diputar kembali kan ya. Itu satu. Kemudian terkait dengan edit tema, mungkin sangat mendukung dan nambah nilai jikalau video-video tersebut diberikan tulisan-tulisan tema-tema yang terkait dengan lomba vlog ini. Ini mohon untuk ditambahkan, karena kan ada penilaian editing oleh masing-masing siswa atau peserta, dan dia nanti akan mempresentasikan sehingga juri dari pihak geografi itu juga bisa menilai apakah betul langkah yang dilakukan oleh peserta ini sesuai dengan hasilnya. Apakah ini dari copy paste ilmu dari kawan-kawan yang lain atau dari gurunya kan gitu. Kemudian terkait dengan ini kan promosi madrasah melalui video vlog yang menampilkan keunggulan dan prestasi sekolahnya masing-masing. Kami mohon nanti dalam video itu para peserta ini menggunakan baju alma mater masing-masing madrasah. Ini kan kemarin belum dibahas. Tidak menggunakan baju bebas. Pribon. Ini belum kita sepakat. Tidak ada pembahasan masalah itu. Ya, untuk yang kemarin kalau seperti yang di pelaksanaan di kabupaten, memang di Juknis atau di Domlak tidak ada Pak masalah dress code itu memang tidak ada. Tapi kalau dress code-nya penampilan saat lomba atau di venue itu ada. Tapi kalau seperti yang seperti kemarin yang dilakukan misalnya di Kabupaten Jombang, ya di dalam video dress code-nya ya seragam seperti itu. Wong ini kan ngangkat sebagai anak madrasah, lebih baik ya seragam dari sekolahnya seperti itu. Nah mungkin kemarin dalam Juknis nggak terbahas atau gimana, mungkin kita lewat masalah itu atau kita alpa masalah itu. Terima kasih sudah diingatkan masalah itu. Jadi bebas apakah itu dress code madrasah secara umum atau dress code batik yayasannya masing-masing ya, atau di lokasi masing-masing gitu ya. Yang penting itu menandakan ciri khas dari madrasah masing-masing gitu ya. Apakah itu dia menggunakan jas, kadang-kadang di pondok pesantren itu kan ada jas yang dipakai, jas alma mater, ada batik khusus, ada juga baju madrasah nasional yang sudah kita kenal abu-abu dan putih, itu terserah, yang penting itu menggunakan baju keseharian yang dipakai di madrasah masing-masing. Sehingga ketika kita batasi tema baju ini, para peserta ketika menggunakan baju bebas, ketika dalam video yang diunggah itu, maka jelas kita kurangi, karena mengurangi tema madrasah. Betul. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Untuk dari Faris Rahmat, untuk pembawaan nama madrasah masing-masing apa boleh? Karena di tingkat kabupaten dalam video tidak diperbolehkan mempromosikan madrasahnya masing-masing. Nah, tadi kan Pak Basit sudah agak menjelaskan, saya kira itu nggak jadi masalah. Saya kira ini untuk saya. Tapi apakah nanti dari kabupatennya bermasalah apa enggak? Ya terserah kabupatennya. Soalnya gini, teman-teman semua itu kan sebagai perwakilan kabupaten. Nah, ya penggambaran kabupatennya. Tapi kalau misalnya nanti disepil pingin, ya ini madrasah saya. Nah, ya bisa juga gitu loh. Jadi ini kita nggak membatasi masalah yang ada tulisan nama madrasah, kita nggak membatasi. Sebagai panitia provinsi kita nggak membatasi. Tapi apakah nanti dibatasi oleh kabupaten kota, ya saya sendiri nggak tahu seperti itu. Jadi monggo terserah, kalau masalah ada nama madrasah atau sebagainya,
Yang penting kalau bisa di dalam video ada logonya Kemenak lah di pojokan kecil atau gimana, atau transisinya ada logo Kemenak kayak gitu. Wong kita ya di bawah naungan Kemenak dan ini lombanya Kemenak seperti itu. Nah, selanjutnya apakah dalam video boleh melibatkan guru atau siswa lain dalam percakapan? Tetap mendimasi secara monolog. Yang jelas namanya vlog, karena ini ada tokohnya, karena ini ada talentnya, ya paling enggak 80% itu talent, menurut saya seperti itu. Dan tadi mungkin sudah dibahas. Untuk masalah percakapan, monggo, asal tidak mengambil, tidak lepas dari tema yang akan disampaikan. Tapi karena ini sifatnya vlog, ya talent itu harusnya lebih dominan seperti itu. Itu saya rasa seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah penggunaan bahasa intelektual tetap menggunakan subtitle? Ini maksudnya bahasa intelektual dalam ini bahasa Inggris atau bagaimana? Saya agak bingung masalah di sini. Kalau itu bahasa Inggris ya monggo kerso dikasih subtitle. Tapi kalau itu sudah bahasa serapan yang sudah biasa digunakan setiap hari, nggih, mboten usah. Nah, selanjutnya, waduh, terkait seragam madrasah kok bisa domlak ini, kalau yang saya rasa di domlak itu yang dibahas seragam saat penampilan. Kalau di video kayaknya nggak ada seragam, sepertinya nggak ada. Saya rasa nggak ada. Untuk seragam tidak ada di domlak, itu hanya seragam saat anak tampil di venue. Saya rasa seperti itu. Barangkali nanti bisa ditunjukkan ke saya, barangkali saya yang salah atau saya yang lupa, barangkali bisa ditunjukkan. Selanjutnya, bolehkah mengambil video di masa lain, bukan masa peserta vlog? Ini ya tidak ada pembatasan masalah ini, yang penting sesuai temanya tersampaikan, apa yang disampaikan tidak lepas dari tema dan bisa ditangkap dengan baik. Untuk masalah tempat, kayaknya tidak ada pengaturan harus di mana, tidak ada. Ini anak saya buat film, tapi selanjutnya tinggal diupload ganti seragam. Tadi sudah dijelaskan, karena ini sifatnya madrasah atau gimana, lombanya juga tingkat MTS, mungkin seyogyanya bisa pakai seragam. Oke. Ya, itu nanti monggo. Barangkali di chat bisa ditambahkan masalah seragam. Tapi kalau kemarin yang kami tahu di kabupaten, videonya semua pakai seragam. Nah, mengunggah periode masing-masing sudah saya jelaskan tadi, di presentasi juga ada tadi, masalah akun, di akun masing-masing. Di akun masing-masing cuma diberikan tag, tadi sudah dijawab, itu sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman dari Malang. Oh, kalau baju muslim di domlak baju muslim, bentar, saya buka domlaknya. Barangkali saya yang salah tentang domlak. Bentar, Bapak Ibu, sebentar. Tidak ada pembatasan sepertinya, masalah nggak langsung tertulis tentang itu harus pakai busana muslim, tidak ada. Jadi kalau misalnya ini tadi disampaikan oleh Dewan Juri tentang masalah seragam sebaiknya seperti itu, monggo seperti itu. Tapi saya nggak nutup misalnya tetap yang sudah dibuat, monggo kerso kembali ke panjenengan. Untuk presentasi menggunakan PPT tidak perlu menggunakan file. Jadi yang disampaikan tadi mungkin ini telat datangnya, tadi sudah saya jelaskan, hanya presentasi singkat menjelaskan tentang videonya. Entah itu dia menjelaskan tentang prosesnya atau menjelaskan maksud dari video atau latar belakang, monggo. Yang penting peserta menjelaskan tentang video hasil karyanya seperti apa di depan para juri, seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan juga masalah akun. Tidak ada ketentuan, ya betul.
Nah, ini sudah dijawab juga, tadi sudah dijelaskan panjang. Nah, untuk video nanti ini sudah saya rekam, nanti mungkin akan saya share juga hasil rekaman dari TM ini. Karena juga ada pembatasan waktu, ini udah berjalan hampir 1 jam lebih. Mungkin ada pertanyaan yang beda dari yang sudah ditanyakan. Monggo untuk pertanyaan terakhir supaya bisa segera saya akhiri. Monggo, barangkali ada pertanyaan terakhir yang beda dengan pertanyaan yang tadi. Nah, waktu presentasi sudah ada, tadi sudah ada di presentasi yang saya tampilkan di durasi ini. Salam pemutaran video, presentasi singkat, pertanyaan sudah ada, dan pertanyaan juri seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Monggo, barangkali terakhir. Monggo dibuka. Oke, monggo. Untuk pertanyaan terakhir. Kan di juknis itu ada form penilaiannya adalah media presentasi. Nah, yang dimaksud media presentasi di sini apa nggih? Bentar. Media presentasi. Di juknis yang ini sebagai medianya orangnya, Pak, media presentasinya dia sendiri, bukan menggunakan alat. Soalnya nanti di depan itu hanya ada proyektor untuk menampilkan hasil video. Setelah video diputar, anaknya mempresentasikan seperti itu. Anak sendiri itu media atau orangnya sendiri itu medianya. Subjek presentasi berarti. Iya, mungkin salah ketik kemarin itu. Maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih. Nggih. Satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Monggo. Ini Mas Fajri, saya jawab beberapa pertanyaan yang kelewat belum terjawab. Pertama, boleh menggunakan kamera di luar handphone. Jadi apapun itu yang penting kualitasnya minimal HD 720 pixel. Betul. Lalu menggunakan drone boleh. Yang penting ini tadi kan juga tanya, bolehkah ini siswa harus merekam sendiri atau oleh orang lain? Yang jelas ini adalah vlogging itu konten kreator, maka sebenarnya siswa itu yang dinilai secara dia awal sampai akhir, mulai produksi secara teknis dan non teknisnya. Jadi teknisnya terkait penguasaan alat, mengeshoot sendiri, ngedit sendiri. Kalau non teknis kan lebih ke tadi Pak Kowi presentasinya, lalu Pak Basit tadi adalah kontennya. Mungkin itu ya. Jadi yang dinilai adalah personal seorang siswa ini dari A sampai Z-nya, teknis dan non teknisnya semua dinilai dia sendiri yang harus melakukan, nge-shoot sendiri, ngedrone sendiri, ngedit sendiri, presentasi sendiri di depan para juri. Mungkin itu rangkuman jawaban saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Taufan. Mungkin sudah mewakili semua, sudah dijawab dengan baik oleh para juri. Barangkali nanti ada yang kurang jelas atau gimana, silakan kontak saya secara japri di WA atau kita diskusi di grup vlog. Untuk masalah slide presentasi yang ini tadi akan saya kirim di grup juga. Nah, barangkali seperti itu. Terima kasih untuk semua para audien, para perwakilan dari kabupaten kota sudah mengikuti pra-TM ini. Barangkali ada selama pelaksanaan pra-TM ini ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bertemu lagi di Jombang tanggal 23 minimal seperti itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.